Bapak Ibu yang terkasih, kita masuk lagi di dalam pembahasan kita tentang mengungkap ayat-ayat yang sulit. Saya sangat terbeban untuk belajar bersama-sama dalam mengungkap ayat-ayat yang sulit, sebab bukan tidak mungkin ayat-ayat yang sulit itu mengakibatkan kesulitan dalam pikiran kita, atau bahkan bisa mengacaukan iman kita, dan bahkan lebih parahnya lagi bisa berakibat fatal dalam keimanan Kristen kita. Ayat yang saya maksud terdapat di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 19 dan 20, di mana di situ dituliskan bahwa Tuhan Yesus di dalam matinya ia memberitakan Injil di dalam penjara, atau dengan kata lain Tuhan Yesus memberitakan Injil di neraka. Bagaimana menafsirkan ayat ini? Saya akan bacakan ayatnya bagi kita. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-19 dan 20. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Di dalam ayat yang barusan kita bahas, ada satu topik yang menarik di situ. Kira-kira pernyataannya begini: Tuhan Yesus pergi ke neraka untuk memberitakan Injil. Dan konsepsi ini harus benar-benar kita pahami. Kalau tidak, bisa saja mengacaukan keimanan kita, mengacaukan iman percaya kita kepada Tuhan. Tentang ayat-ayat yang barusan kita baca, itu ada beberapa tafsiran. Setidaknya ada 2 tafsiran besar yang muncul sejak dahulu kala sampai saat ini. Tafsiran yang pertama adalah mereka-mereka yang menganggap bahwa memang benar Tuhan Yesus pergi ke neraka, pergi kepada orang-orang yang telah mati atau roh-roh orang yang sudah mati untuk memberitakan Injil, dan mereka-mereka yang percaya masih memiliki kesempatan untuk selamat. Nah, ada suatu tempat di mana orang-orang mati tidak langsung masuk neraka atau juga tidak langsung masuk ke surga. Mereka masuk dalam sebuah perhentian. Ya, sering ditafsirkan sebagai dari kata alam maut itu sebuah tempat perhentian. Juga sering ditafsirkan sebagai Firdaus, tempat penantian bagi orang-orang yang sudah meninggal untuk menerima hukuman atau menerima upah masuk surga. Di tempat inilah ditafsirkan bahwa Tuhan Yesus datang untuk memberitakan kabar baik kepada mereka. Kalau mereka percaya, mereka memiliki kesempatan untuk diselamatkan. Ini tafsir ini banyak dihubungkan dengan api penyucian, di mana melalui api penyucian orang-orang yang selayaknya masuk neraka, kemudian melalui api penyucian itu dosa-dosa mereka dihapus dan akhirnya mereka masuk surga. Itu tafsiran umum yang pertama. Tafsiran umum yang kedua itu di kalangan gereja-gereja Protestan menyatakan bahwa memang Allah memberitakan kemenangannya, memberitakan keselamatan kepada orang-orang yang telah meninggal. Nah, di dalam tafsiran yang kedua ini ada beragam pandangan dan beragam hal yang harus didiskusikan. Sebagaimana disebutkan di dalam The Bible Exposition Commentary New Testament, ada beberapa hal yang dibahas di situ. Kapan Tuhan Yesus memberitakan Injil? Kemudian yang kedua, berita apa yang disampaikannya? Siapa-siapa yang menerima berita itu? Dan apa mungkin orang-orang yang sudah meninggal memiliki kesempatan untuk diselamatkan? Nah, untuk tafsiran yang pertama ada 2 pandangan dulu. Mereka yang berkata bahwa penginjilan oleh Tuhan Yesus itu terjadi pada masa yang lampau, pada zaman perjanjian lama, walaupun nanti dijelaskan di dalam perjanjian baru. Dan pandangan yang kedua mengatakan bahwa tidak, penginjilan yang dilakukan Tuhan Yesus berlangsung di antara kematian dan kebangkitannya. Dalam pandangan yang pertama tadi, mereka berkata bahwa ini tidak terjadi ketika Tuhan Yesus mati, tetapi itu telah terjadi pada zaman yang lampau, dan ini dibuktikan dengan tata bahasa Inggris. Kata
ekeruson yang diterjemahkan memberitakan Injil itu merupakan kata kerja yang mana kalanya adalah aorist aktif. Aorist aktif kita tahu bersama bahwa itu maksudnya suatu kegiatan yang telah terjadi. Nah, dari situlah argumennya mengatakan bahwa Tuhan Yesus memberitakan Injil pada zaman yang lampau. Nah, pendapat-pendapat ini berkembang di kalangan gereja-gereja yang menganut teologi reform, teologi Calvin. Tetapi di sebagian Injil konservatif, bahkan gereja-gereja karismatik, berpandangan bahwa penginjilan oleh Tuhan Yesus itu berlangsung di antara kematian dan kebangkitannya. Lalu ada lagi bahan diskusi kepada siapa-siapa sebenarnya Tuhan Yesus menginjil. Dalam Matthew Henry Commentary dikatakan bahwa Tuhan Yesus menginjil kepada roh-roh jahat. Jadi ini maksudnya bukan manusia. Ada lagi tafsiran lain mengatakan bahwa kepada para malaikat-malaikat yang jatuh. Tetapi sebagian orang mengatakan bahwa tidak, itu kepada roh-roh orang yang sudah meninggal, yang dahulu hidup dalam dosa. Kemudian kepada mereka diberitakan Injil. Salah satu argumennya adalah bahwa dalam bahasa Inggris tidak dipakai kata soul, tetapi dipakai kata spirit. Spirit lebih tepat diterapkan kepada roh-roh atau malaikat-malaikat. Kalau kata yang dipakai adalah kata soul, itu mungkin lebih tepat kepada manusia-manusia yang telah meninggal. Nah, itu alasan-alasan masing-masing. Lalu apa memungkinkan orang-orang itu diselamatkan kembali kalau memang Tuhan memberitakan Injil kepada orang-orang yang dahulu berdosa? Lalu berita apakah yang disampaikan oleh Allah? Kalau kita perhatikan dalam teks Yunani asli, itu tidak ada berita dari Allah atau Injil. Yang dipakai adalah ekeruson dari kata kerja utama keruso, artinya memberitakan, mengkhotbahkan. Lalu apa memungkinkan mereka bisa diselamatkan? Jelas ini tidak. Orang yang sudah meninggal tidak memiliki kesempatan untuk diselamatkan kembali bagi mereka-mereka yang belum percaya sampai mereka meninggal. Lalu bagaimana kita menafsirkan ayat yang cukup sulit ini? Pertama-tama saya mau katakan bahwa sekalipun saya menjunjung beberapa penafsir, misalnya Matthew Henry Commentary, dan kemudian diikuti oleh para pengkhotbah seperti Pak Pendeta Ezra Soru, dia berkata bahwa ini terjadi pada masa yang lampau yang dibuktikan dengan kata kerja aorist indikatif. Tetapi untuk kali ini saya berbeda dengan beliau. Saya lebih menyukai apa yang dikatakan di dalam The Bible Exposition Commentary of New Testament. Dia berkata bahwa pemberitaan Injil ini, ekeruson ini, terjadi di antara kematian dan kebangkitan Tuhan. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Bukankah ketika Tuhan Yesus mati, dia menyerahkan nyawanya kepada Allah? Bagaimana ia menginjil di dalam neraka? Nah, itu kemudian pertanyaan yang cukup sulit. Tapi saya mau katakan bahwa di dalam kematian dan kebangkitannya, ia sudah tidak terbatas oleh karenanya, oleh daging manusiawi. Sehingga ia di dalam ketidakterbatasnya dirinya, maka ia memiliki kemungkinan untuk melakukan hal itu. Lalu kemudian bagaimana dia mengabarkan Injil? Itu yang perlu kita tafsirkan. Tadi dikatakan bahwa dalam keadaan roh, ia memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Bagaimana? Berita apa yang disampaikan? Bagaimana ia memberitakan Injil itu? Berangkat dari tensi Yunani, dari grammar bahasa Yunani tadi, saya mau katakan bahwa aorist juga bisa diterapkan ketika Tuhan Yesus melaksanakan ekeruson itu. Saya mau katakan bahwa kata kerja aorist indikatif juga bisa diterjemahkan ketika Tuhan melaksanakan ekeruson di antara kematian dan kebangkitannya. Maka untuk kali ini saya tidak mengikuti tafsiran dari Matthew Henry Commentary. Saya lebih mengikuti penafsir yang lain, seperti penafsir dari Inggris Raya atau penafsir dari buku ini yang mengatakan bahwa hal itu sesungguhnya terjadi di antara kematian dan kebangkitannya. Lalu berita apa yang disampaikan sebenarnya? Bagaimana Tuhan memberitakan Injil kepada mereka-mereka ini? Saya yakin dan percaya bahwa roh-roh yang ada di dalam penjara yang dimaksud adalah mereka-mereka
yang dari mendengarkan kebenaran sampai meninggal belum percaya kepada Tuhan, pada akhirnya mereka meninggal. Dalam teks bahasa Yunani tidak ada objek yang diberitakan. Hanya ada satu kata kerja, yaitu ekeruson. Jadi dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari disebut ia menyampaikan berita dari Allah. Yesus menyampaikan berita dari Allah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia terjemahan baru disebut ia memberitakan Injil. Di dalam bahasa Yunani asli dipakai kata ekeruson dari kata kerja utama keruso yang bisa diterjemahkan, yang konsepsinya adalah memberitakan, mengkhotbahkan, mengumumkan. Jadi dalam ini saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus telah mengumumkan kemenangannya dan penebusannya, yaitu keselamatan bagi mereka-mereka yang percaya dan kepastian hukuman bagi mereka-mereka yang tidak percaya sampai meninggal. Jadi saya ulangi lagi kesimpulannya. Konsepsi tentang pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus itu adalah suatu pengumuman tentang kemenangannya atas maut dan membawa keselamatan bagi mereka-mereka yang percaya, sekaligus memastikan, mengumumkan kepastian hukuman neraka bagi mereka-mereka yang tidak percaya sampai meninggal. Nah, Bapak Ibu, kenapa tadi saya katakan bahwa kesalahan dalam menafsirkan ayat ini bisa mengacaukan iman kita? Banyak ajaran-ajaran yang mengajarkan bahwa Tuhan Yesus memberitakan Injil kepada mereka-mereka yang ada di dalam alam maut sehingga mereka bisa selamat. Nah, ini bisa mengacaukan iman kita. Ini bisa membuat kita terlena dan sampai meninggal kita banyak orang tidak mau percaya. Dengan harapan bahwa nanti melalui api penyucian di dalam alam maut mereka masih memiliki kesempatan untuk diselamatkan. Bapak Ibu, semua orang yang tidak percaya sampai meninggal, yang tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti akan binasa selama-lamanya. Kita sungguh bersyukur Tuhan Yesus Kristus di dalam ayat sebelumnya, dari ayat yang sedang kita bahas itu, disebut bahwa melalui kematian dan kebangkitannya, ia telah membawa semua orang yang percaya kepada Allah. Artinya kita memperoleh kepastian keselamatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.